Selamat malam adik-adik. Kita akan mulai ibadah persekutuan Kamis pada hari ini. Cici mau undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian. Ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Goliat musuh Tuhan, Goliat dikalahkan. Ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cici silakan kepada koyak. Silakan duduk. Mari kita melanjutkan cerita kita di hari Kamis dari Kisah Rasul 16. Sekarang kita sudah sampai ayat ke-19 sampai dengan kita hari ini bahas sampai ayat ke-34 ya. Ingat minggu lalu Paulus sudah sampai di kota Filipi. Ya, waktu dia memberitakan Injil ada perempuan sihir, perempuan tenung yang gangguin dia, ya Paulus sudah usir. Dalam nama Yesus pergi. Akhirnya setan itu keluar. Dan perempuan tenung ini sekarang sudah tidak bisa tenung lagi, sudah sembuh. Ya, sudah tidak ada roh tenung lagi. Ingat, perempuan tenung ini ada tuan-tuannya. Dan Alkitab catat, tuan-tuan ini dapat uang yang banyak sekali dari hasil tenungan. Sekarang nggak bisa tenung, masih bisa dapat uang nggak? Tidak bisa. Sehingga kira-kira tuannya seneng nggak roh tenungnya diusir oleh Paulus? Atau terima kasih Paulus sudah mengusir roh tenung, ya terima kasih. Tidak ya. Waktu mereka roh tenung ini diusir oleh Paulus, maka tidak bisa tenung, maka tidak dapat uang. Kita baca ayat yang ke-19. Kisah 16 ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Jadi dua orang ya, Paulus dan Silas ditangkap. Wah, ini kesalahan besar. Nanti kita lihat ya kenapa kesalahannya. Paulus dan Silas ditangkap karena mengusir roh tenung, tidak dapat uang lagi. Maka Paulus dan Silas diseret ke pasar menghadap para penguasa kota Filipi. Ya, kemudian ayat 20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka adalah orang Yahudi. Ya, tuduhannya apa? Pertama, Paulus dan Silas adalah orang Yahudi. Kedua, kemudian apa lagi? Ayat 21. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Mereka mengajarkan apa katanya? Adat istiadat yang mereka sebagai orang Rom, ya orang-orang Rom atau orang-orang Roma tidak boleh ikut ini. Ya, Roma harus menyembah kepada kaisar. Sedangkan mereka bilang Paulus mengajarkan adat istiadat orang Yahudi. Tidak boleh, kita harus menyembah kepada kaisar. Wah, ya orang Rom ya. Tapi mereka fitnah Paulus. Paulus ceritain adat istiadat? Tidak. Paulus menceritakan Yesus yang disalib, Yesus yang bangkit. Dia tidak ceritain adat istiadat Yahudi.
ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Kurang ajar sekali, berani sekali ya. Jadi Paulus dan Silas dikoyakkan bajunya dikoyakkan, dan mereka berdua didera. Didera tuh diapain sih? Disiksa ya. Paulus dan Silas didera, bajunya disobek, dikoyak, kemudian mereka didera. Waduh, kok bisa main langsung tangkap, langsung ayo pukulin? Harusnya gimana? Ya kalau ada penjahat, biasanya kita lapor polisi langsung pukul nggak? Tidak, ditangkap, kemudian diapain? Masuk ke dalam pengadilan, diputuskan, oh kamu mencuri, berapa tahun penjara, ketok palu, baru masukkan ke dalam penjara. Harus ada pengadilan, tetapi di sini mereka tidak mengadili Paulus dan Silas, langsung robek bajunya, langsung disiksa, didera. Jahat sekali ya. Kemudian kita melihat selanjutnya ayat ke-23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Udah dikoyak bajunya, didera, tidak diadili, sekarang dimasukkan ke dalam penjara. Dan kalian perhatikan ayat ke-23. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Waduh, berarti ini penjara bukan penjara biasa. Dikatakan apa? Kepala penjara harus jaga sungguh-sungguh. Berarti mereka berdua dianggap penjahat yang sangat jahat gitu ya. Kalau di Indonesia kita bilang penjahat kelas kakap. Wah, sampai dibilang kepala penjara harus jagain dua orang ini, jangan sampai lolos. Ya, benar-benar harus jaga. Lanjut kita lihat ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi kalau ada penjara ya, kan ada banyak kamar ya, banyak sel penjara ya. Paulus dan Silas ditaruh di paling tengah. Paulus, Silas ditaruh di paling tengah. Kenapa? Supaya waktu kabur keluar penjara, ke kiri, wah penjahat lain lihat. Kabur ke kanan, wah penjahat lain lihat, bisa teriak kasih tahu. Wow, mereka kabur. Maka ditaruh di paling tengah. Supaya apa? Supaya dijaga dengan ketat sesuai dengan perintah pembesar kota. Waktu di penjara harus jaga yang dengan sungguh-sungguh. Ayat 24 tadi, bukan cuma ditaruh di tengah, kakinya dibelenggu, dirantai, dipasung supaya tidak bisa kabur. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ya orang gila ya, sudah di penjara ya, ditaruh di paling tengah, gak bisa kabur. Sekarang kakinya dipasung, gak bisa berdiri ya, berdiri pun sakit, kakinya gak bisa pergi, gak bisa jalan. Kamu sekarang di penjara, di tengah. Terus ngapain mereka? Marah ya, kita biasa kalau udah kena sial sedikit jatuh aja kita langsung ngomel-ngomel ya. Kesenggol teman kita langsung ngomel-ngomel. Apa lu? Ya sekarang mereka gak ada salah, lagi memberitakan Injil, justru mengusir roh tenung, nih roh setan. Ya, mereka malah di penjara. Di penjara bukannya marah kepada Tuhan, mereka justru berdoa. Mereka berdoa, ya mereka memuji Allah. Ayat 25. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini artinya apa? Waktu Paulus dan Silas nyanyi, sengaja ya nyanyinya atau doanya kencang, sehingga orang dari penjara samping bisa dengar. Paulus lagi ngapain? Paulus sedang menginjili di dalam penjara. Wah ya, ini rasul aneh sekali ya. Rasul ini benar-benar Paulus yang dia pikirkan, pokoknya saya harus memberitakan Injil meskipun di dalam penjara, saya tetap harus beritakan Injil. Ini orang luar biasa ya.
Paulus tetap memberitakan Injil sehingga semua orang hukuman bisa dengar. Oh ya, dia bernyanyi, dia berdoa. Orang-orang bisa dengar. Kemudian ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wah, ini mujizat. Sama seperti Rasul Petrus. Wah, kalau kita Petrus mah sudah kita tidak ragukan, ya, murid Tuhan Yesus, kepala 12 rasul. Petrus waktu itu pernah di penjara dan malaikat membuka penjara itu dan Petrus bisa pergi. Sekarang kejadian yang sama dengan Paulus dan Silas. Artinya apa? Allah yang menyertai Petrus adalah Allah yang sama menyertai Paulus dan Silas. Ya, Yesus yang menyertai Petrus juga adalah Yesus yang menyertai Paulus, ya, karena Paulus adalah rasul. Ya, meskipun mereka dibelenggu, meskipun di penjara, tidak menghalangi pemberitaan Injil. Paulus tetap beritakan Injil. Ayat 26, ayat 27, ya, pintu-pintu penjara udah kebuka, semua rantai-rantai kakinya sudah kebuka. Ayat 27, ketika kepala penjara, ingat kepala penjara disuruh jaga baik-baik. Awas ya, jangan sampai lolos. Kepala penjara udah diperingatkan. Tetapi waktu gempa, semua pintu kebuka, kepala penjara langsung kaget. Ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dia bangun dari tidur dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena dia pikir semua orang sudah lari, termasuk Paulus dan Silas. Matilah saya, pasti saya dibunuh, pasti saya dihukum sama pembesar kota karena semua tawanan udah pergi. Tetapi ayat 28, Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih di sini. Wah, berarti Paulus suruh yang lain, jangan pergi, ayo tetap di sini, tetap di penjara, ya, jangan naik kabur. Pintunya udah kebuka, tinggal jalan kabur. Tapi Paulus bilang, jangan celakakan diri waktu kepala penjara mau tusuk, ya. Jangan celakakan diri, kami masih di sini, kita masih di sini, ya. Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, ya, api, lalu berlari masuk dan dengan gemetar dia tersungkur di bawah kaki Paulus dan Silas. Kenapa? Karena dia sudah mau mati. Gemetar, tersungkur di bawah Paulus dan Silas. Ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kita harus perhatikan kata-kata dari kepala penjara ini. Dia nanya, kepala penjara ini orang Filipi, ya, dia pasti percaya kepada kaisar. Dia pikir, ya, saya kepala penjara lumayan lah, ya. Tetapi kemudian waktu kematian sudah di depan mata, dia tahu saya mungkin beberapa jam lagi mati. Baru dia sadar, kalau saya mati gimana ya? Apakah kaisar akan tolong saya? Tidak. Buat apa saya sembah-sembah kaisar selama ini? Ya. Waktu saya mati, apakah kaisar akan menjaga keluarga saya? Belum tentu. Waktu saya mati, saya masuk ke dalam kemana? Ya. Apakah saya benar-benar akan hidup masuk ke dalam satu tempat para dewa, ya, karena mereka percaya mitologi dewa-dewa, atau saya akan kemana? Waktu kematian benar-benar di depan mata, dia dengan gemetar dan dengan tersungkur mengucap kepada Paulus dan Silas, apa yang harus aku lakukan agar aku selamat? Manusia tidak akan pikirkan gimana caranya selamat sebelum kematian benar-benar ada di depan mata. Ya, waktu manusia berdosa di depan kematian, ya, sudah mau mati bentar lagi, dia baru sadar, kalau saya mati, saya harus kemana? Waktu dokter bilang, Bapak hidup paling 3 bulan lagi, baru sadar, setelah saya mati, saya kemana? Maka dengan gemetar, kepala penjara tanya kepada Paulus, saya harus gimana? Saya harus gimana supaya caranya saya bisa selamat? Ayat 31, jawab mereka,
percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Jadi Paulus dan Silas menginjili lagi. Gimana caranya supaya selamat? Percaya, atau kuncinya adalah Yesus Kristus. Ya, kunci untuk selamat adalah Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Kamu dan semua keluargamu kalau percaya akan selamat. Ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Kemudian ayat ke-33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka, ya, karena mereka sudah disiksa. Ingat ya, masih banyak bekas-bekas siksa. Kepala penjara itu bawa dia, kemudian dibasuh lukanya. Kemudian kita baca ayat 33 lagi, seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi Paulus dan Silas diajak ke rumah kepala penjara. Kepala penjara panggil semua, istrinya, ya, anaknya, ya, kita nggak tahu siapa lagi, ya, mungkin ada siapanya lagi. Dia panggil, kemudian untuk apa? Supaya Paulus beritakan Injil kepada mereka. Dan setelah Paulus beritakan Injil kepada mereka, barulah mereka bilang apa? Memberi diri dibaptis. Ayat 34 terakhir kita lihat. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah mereka selamat dengan cara percaya kepada Kristus, dikatakan mereka bersuka cita. Ya, jadi kepala penjara setelah diberitakan Injil oleh Paulus, gimana caranya supaya saya selamat? Ya, saya ikut kaisar percuma. Ya, saya mungkin mati sebentar lagi sama para pembesar kota. Tapi Paulus bilang, kalau mau selamat, percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus, semuanya seisi rumahnya dibaptis. Dan dikatakan di ayat 34 itu, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kenapa mereka bergembira? Kenapa mereka bersuka cita? Karena seisi rumahnya percaya kepada Allah. Ini juga pelajaran penting buat kita. Manusia dari zaman dulu mencari-cari gimana caranya supaya bahagia. Oh, jadi kaya. Kalau kamu kaya, kamu banyak uang, kamu bahagia. Oh, keliling ke luar negeri, wah ya, keliling dunia. Gimana supaya kamu bahagia? Oh, kamu mau jadi orang yang berkuasa. Gimana cara bahagia? Oh, kamu mau yang paling jago main game sedunia, ya, jago main game. Gimana cara supaya bahagia? Jadi orang paling cantik sedunia atau orang paling ganteng sedunia. Gimana caranya supaya bahagia? Jadi orang paling pintar sedunia, ya, manusia cari. Gimana caranya supaya bahagia? Ternyata cara supaya bahagia di rahasia yang dicari sama manusia di dunia ini, ya. Setelah cantik atau ganteng, tua sudah peot, hilang bahagia. Kaya, ternyata banyak orang kaya pun tidak bahagia, banyak yang bunuh diri, ya. Setelah keliling dunia, bosen, oh semua udah pernah lihat, ya. Jadi orang berkuasa, banyak yang mau menjatuhkan, gak bisa berbahagia. Jago main game, ya, main game sehari seneng, 2 hari seneng, 3 bulan seneng, 1 tahun seneng, 2 tahun seneng. Main game coba sampai 10 tahun, gak akan kamu bahagia, ya. Menjadi orang paling pintar sedunia pun tidak membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan Alkitab memberitahu kita rahasia melalui cerita kepala penjara. Bagaimana caranya supaya bisa bersuka cita? Caranya adalah selamat. Ternyata manusia bisa berbahagia atau bersuka cita yang asli kalau manusia memperoleh keselamatan. Bagaimana caranya bisa selamat? Percaya kepada Yesus Kristus. Orang Filipi disebut daerah Makedonia. Mereka orang-orang yang punya kebudayaan tinggi,
tapi mereka minta tolong kepada Paulus, tolong datang, tolong datang. Ya Tuhan kasih penglihatan. Kenapa? Karena sebenarnya hati mereka kosong. Manusia tanpa Kristus hatinya kosong. Maka siapa yang percaya kepada Kristus, dia selamat dan dia bersukacita. Ini rahasia yang dicari seluruh dunia. Ternyata rahasianya ada di dalam kitab suci. Yang bagaimana caranya orang supaya bisa bersukacita? Dengan cara percaya kepada Kristus. Ya, kita juga belajar apa? Tuhan masih mengasihi ya kepala penjara, dan kita harus siap sedia memberitakan Injil seperti Paulus. Di penjara, beritakan Injil. Ya, tidak di penjara, beritakan Injil. Disiksa, cerita tentang Yesus. Tidak disiksa, cerita tentang Yesus. Ya, dibalikin sama kepala penjara, ceritakan Injil. Wah, ya, luar biasa sekali Paulus. Ya, kita belajar kebahagiaan kita bukan dari dunia ini, tetapi sukacita yang sejati hanya melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kita harus siap sedia memberitakan Injil kapanpun seperti Paulus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami kembali bersyukur ya Tuhan, di mana manusia di dunia ini mencari berbagai cara untuk berbahagia, tapi manusia melupakan hal yang paling penting di dalam kehidupannya, yaitu Kristus Yesus, yaitu Yesus Kristus yang mati bagi dosa-dosa kami. Kami diingatkan kembali bahwa sukacita sejati yang ada di dalam kami hanya dapat kami peroleh melalui Yesus yang mati dan bangkit bagi kami. Hanya melalui percaya kepada Engkau, maka kami akan selamat, maka kami bersukacita, maka kami berbahagia menjadi anak-anak Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk siap sedia bersaksi, siap sedia memberitakan Injil seperti Paulus dan Silas. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.